Assalamualaikum Sobat Mandala. Sampai jumpa lagi di acara Mandala Talk. Pada edisi ini saya mengundang seorang tokoh yang luar biasa, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bapak Agung Suryema Sutrisno. Selamat malam Pak Agung. Malam Kang Soleh. Terima kasih nih atas kedatangannya, kesediaannya meluangkan waktu di acara kami. Kami sangat excited kedatangan Bapak. Tanpa berpanjang lebar nih Pak Agung. Sebenarnya Pak Agung banyak yang bisa dibahas dan semua Pak Agung, karena Pak Agung tokoh yang luar biasa, tokoh Kadin, pemilik pasar induk, pengusaha alutsista, banyak. Bahkan Pak Agung adalah salah satu tokoh penting di Jawa Barat dan di nasional. Setiap mau ada pemilu, para tokoh politik datang ke Pak Agung. Nah, kebetulan kita belum lama ini di Bandung telah menyelesaikan pilwalkot, pemilihan wali kota Pak Agung. Dan seperti yang kita ketahui, hasilnya sudah kelihatan. Tapi kami ingin menggali lebih dalam lagi. Sebenarnya kemarin itu pilwalkot, tokoh-tokoh yang muncul menurut pandangan Pak Agung seperti apa? Bagus nggak sih Pak? Ya terlepas siapa yang menang pada saat ini. Terus di mana nih posisi Pak Agung gitu? Seperti itu Pak Agung. Mangga Pak Agung cerita. Baik, hatur nuhun Yang Sony. Tadi disampaikan bahwa ada orang-orang tokoh politik yang datang ke tempat saya saat mau pilpres ya. Nah, itu memang tradisi dari ayah saya. Ya, ayah saya memang dulu sebagai tokoh masyarakat dan anggota MPR, dan juga dia di kalangan pengusaha ya dikenal. Nah, terus juga hubungan dengan seluruh kelompok lintas partai ya, dengan tokoh-tokoh lain juga sangat erat. Nah, jadi keluarga saya memang mengedepankan silaturahmi. Ya, tidak pandang ideologisnya, tidak pandang kedudukannya, atau tidak pandang status sosialnya, tapi semua kita welcome. Ya. Nah, tradisi itu saya lanjutkan, ya kan, karena sebagai generasinya, ya saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh ayah saya ini bagus, menjalin silaturahmi untuk kebaikan. Nah, saat sekarang pun ya kita lanjutkan, ya. Semua yang datang berkunjung saya welcome, ya. Karena semua kawan. Ya. Jadi kemarin para calon wali kota datang semua ke Pak Agung. Ya, alhamdulillah. Karena itu posisi yang memang kita lakukan. Nah, tadi disampaikan Kang Sony kaitan dengan beberapa calon wali kota. Nah, menurut saya calon-calon ini semuanya berkualitas. Masing-masing punya kelebihan. Ya. Ada Kang Dandan, saya kenal dekat dengan Kang Dandan. Dia pengalaman di birokrasi, ya, dan dia putra seorang tokoh Bandung, ya. Jadi dua wali kota ini, Pak Dada, Pak Ateng yang legend ya, saya. Ada masyarakat kecil, semua kalangan kenal dua tokoh itu, dan kebetulan Kang Dandan menjadi calon. Nah, selain itu juga ada Kang Haru, ya. Kang Haru, ya. Kang Haru saya kenal, orang yang baik, ya. Terus juga menjalankan ibadahnya juga bagus, ya. Dan dia tokoh PKS, ya, yang mana pengalaman di DPR gitu kan, juga bagus rekam jejaknya juga Kang Haru. Nah, selain itu juga ada Kang Farhan. Kebetulan
Kang Farhan satu alumni dengan saya di SMP 3 ya. Nah, terus juga saya lihat dia juga memiliki pengalaman di DPR ya, DPR RI di Komisi 1 ya mungkin ya kita tahu. Dan dia juga alumni Unpad juga, dan dia seorang selebritis, entrepreneur, istilahnya seorang entertain ya, yang mana semua tahu ya, dan populer lah Kang Farhan, dan komunikasi politiknya bagus juga ya ke semua kalangan. Nah, jadi 3, terus juga ada calon lain yang saya kenal, Pak Arfi. Pak Arfi ini kan dia pengalaman dan dia kan berkecimpung di pemerintah provinsi saat itu ya, membantu Pak RK TAP ya. Nah, itu pengalaman ya, di situ. Nah, saya kira tokoh-tokoh ini cukup potensi ya. Selain itu juga didukung oleh para wakil ya, yang memiliki potensi juga kayak Kang Farhan dan Kang Erwin ya, Kang Haru dengan Kang Dani, terus siapa? Kang Dandan dengan Bu Yena, Dayana ya. Kang Arfi dengan Bu Yena. Kang Arfi dengan Dayana. Ya. Jadi tokoh-tokohnya bagus. Tokohnya ya, semua bagus. Ya, karena kan kalau dalam pemilu atau pilkada ini ya mungkin karena garis tangan. Ya. Jadi ya saya dengan wali kota ini dimenangkan oleh Kang Farhan, nah itulah mungkin ya pilihan masyarakat di Bandung. Dan juga garis tangan, ini kita tidak bisa menghindar dari qadarullah ya. Jadi garis tangan ya, qadarullah yang menjadikan Pak Farhan menang gitu ya. Itu saya kira itu. Di sisi lain mungkin ini jadi menimbulkan optimisme, ternyata yang terpilih itu adalah terbaik ya di antara calon-calon yang baik gitu. Mungkin seperti itu mungkin pandangan Pak Agung juga. Ya semua calon itu baik, the best ya menurut saya dengan kerjaan masing-masing. Ya tapi kan masyarakat menilainya karena dengan penilaian yang dari performance-nya, terus rekam jejak, pengalaman, ya, terus juga program depan, itu mungkin masyarakat menilainya itu. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Dan saya kira saya berharap pemenang pilkada di Bandung udah saat ini sementara Kang Farhan. Nah saya kira kalau beliau menang pun ya teman-teman yang kemarin berkompetisi membantu ya. Pemikiran sinergi kolaborasi lah ya, berkolaborasi karena kan mereka ini orang-orang yang punya berkualitas, punya pengalaman. Saya kira kalau mereka juga membantu ini akan lebih bagus ya, berkolaborasi itu. Karena Bandung ini bukan hanya untuk Kang Farhan aja ya kan, tapi tokoh-tokoh lain juga harus membantu. Nah, karena terus terang tantangan ke depan ya, selain di nasional, di regional juga sangat berat ya, tantangan berat ya Pak ya, dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial lainnya. Nah, karena apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, entaskan kemiskinan ya, terus juga pertumbuhan ekonomi 8%. Ya, nah ini juga satu tantangan. Nah, menuntut wali kota, kepala daerah harus betul-betul lebih inovasi dan kreatif, ya kan? Dan harus lebih mendengar denyut nadi dari masyarakat kecil. Nah, gitu. Karena kemiskinan saat ini di Bandung juga cukup besar ya, pengangguran juga banyak juga. Nah, ini satu tantangan. Ya, tadi bagaimana wali kota, kepala daerah ini bisa merangkul
para pengusaha, terutama investasi ya, di Bandung. Jangan dipersulit, ya, jangan diperlambat. Nah itu kalau mau berinvestasi. Karena pertumbuhan ekonomi akan melaju kalau memang masuknya investasi. Nah terus selain itu juga perkuat daya beli masyarakat. Nah kalau masalah daya beli masyarakat tuh gampang, kita lihat aja gimana pasar tradisional, ramai atau tidak gitu. Nah kalau sepi, kalau itu menandakan daya beli masyarakatnya ikut turun. Nah saya harapkan wali kota yang akan datang lebih peka ya, dan lebih bisa melihat dan mencermati masyarakat di bawah. Tadi terutama masalah kemiskinan yang digalakkan oleh Pak Prabowo, menuntaskan kemiskinan itu penting sekali. Ya sampai ke depan jurang kesenjangan antara kaya dengan yang miskin ini makin lebar. Ini harus bersempit. Ini peran dari kepala daerah. Ya pemimpin yang harus pemerataan kesejahteraan. Nah, selain itu juga menggali potensi yang ada di Kota Bandung ini. Iya Pak. Nah Bapak barusan sudah membahas soal pertumbuhan ekonomi. Prasyaratnya kan berarti kan belanja pemerintah harus meningkat, APBD gitu ya, investasi juga harus naik, dan daya beli naik. Itu mah prinsip yang umum ya Pak ya. Nah menurut pandangan Pak, jika nanti Pak Farhan dilantik, setelah beliau dilantik, kira-kira Pak Farhan punya kompetensi yang mumpuni nggak untuk mendorong supaya belanja pemerintah meningkat, harus investasi deras mengalir ke Kota Bandung, dan daya beli meningkat. Kira-kira kompetensi Pak Farhan cukup nggak untuk mendorong ketiga hal itu meningkat? Saya kira Pak Farhan kan dengan pengalaman di DPR, terus dia gaulnya juga bagus ya dengan pengusaha. Saya kira bisa berkomunikasi dengan para pengusaha, karena tetap masalah tadi bergeraknya ekonomi kan perlu partisipasi dari para pengusaha. Ya kan? Nah apalagi sekarang misalnya banyak yang nganggur, kumaha yang nganggur bisa nggak diproduktivisasikan gitu kan? Nah tadi misalkan dengan membuat satu pelatihan, ya kan, meningkatkan skill mereka menjadi produktif gitu. Nah gitu. Jadi menurut Pak Agung sangat bisa ya Pak Farhan. Yang penting mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, ya kan, terus jaringan ya. Berarti karena tetap kalau hanya mengandalkan APBD aja susah ya, tapi peran aktif dari para pengusaha ya kan di Bandung tuh kan bisa. Ini nih Pak, kan biasanya kalau pengusaha itu sangat mengutamakan kepercayaan nih Pak. Kira-kira nanti Pak Farhan bisa nggak sih membangun pemerintahan yang bisa dipercaya oleh para pengusaha ke depan? Saya kira saya juga pernah bicara mengenai bagaimana pemerintahan ke depan harus memiliki trust yang tinggi terhadap masyarakatnya maupun terhadap dunia usaha. Karena contoh misalkan tadi masalah izin, ya kan, masalah regulasi, ya. Nah kalau bisa izin jangan dipercepat, izin jangan lambat, ya prosesnya cepat gitu kan. Nah ini mempermudah izin, dan mempercepat proses penyelesaiannya, tidak bertele-tele dan tidak ada beban, ya kan. Nah itu penting sekali bagi pengusaha itu ya. Karena pengusaha ini kecepatan. Waktu buat pengusaha sangat berharga ya Pak ya. Dan ada beban-beban yang tidak sesuai dengan aturan. Pungli-pungli kayak gitu. Nah itu juga perlu dihindari. Selama ini Pak di kita pungli masih. Saya kira saya nggak bisa bicara ya. Iya. Saya kira kita paham Pak.
Di Bandung sih udah berkurang ya, nggak ada lah mungkinnya sekarang saya lihat. Jadi semua sudah ada sistem yang berjalan. Sudah by sistem ya, Pak ya. Iya. Pak Agung. Tapi tanggal 9 Desember hari anti korupsi nih, Pak Agung. Iya. Cuman sayangnya di Bandung kemarin ada kejadian, Pak. Gimana yang wali kotanya kena itu, Pak. Oh, ya itulah biasa di pemerintahan negara ini kan. Terus ada hal-hal yang kira-kira gimana sih ke depan supaya hal itu tidak terjadi lagi di Bandung? Ya. Barangkali ini dari Pak Agung sih, ya kan masyarakatnya tetap mencatat ya Pak ya. Iya. Ya, bahkan sebelum yang kemarinnya juga pernah kejadian seperti itu Pak. Nah kira-kira nih untuk pemerintahan ke depan kan yang terpenting dari pemberantasan korupsi itu kan pencegahan ya Pak ya. Iya. Pencegahan. Kira-kira wali kota ke depan bisa nggak sih mencegah, ya artinya punya, mungkin Bapak pernah ngobrol dengan Bapak Rahan, ada nggak program dia untuk mencegah korupsi ke depannya itu supaya di Bandung itu? Ya. Saya kira saat ini yang memang menjadi problem itu adalah tipikor ya, tindak korupsi yang memang banyak di daerah-daerah. Kemarin ada di Pekanbaru, Kalimantan Selatan, terus di beberapa provinsi dan kota di luar wilayah Jawa Barat. Nah memang itu kembali ke mental dan mindset, ya, dan juga kadang-kadang sistem. Ya kan yang mengakibatkan bisa terjebak juga kita kan di sana sebagai pejabat. Nah saya kira perlu tadi pencegahan. Kan ada beberapa penegak hukum kayak kejaksaan, KPK, ini kan ada satu program pencegahan. Nah contoh kayak misalkan dari pengusaha, ya itu kadang-kadang mindset pengusaha, mindset birokrat, mindsetnya penegak hukum kadang berbeda, ya enggak. Nah pengusaha gimana? Pengusaha kan kadang ingin buru-buru cepat segala. Oh, waktu ada uang gitu ya. Tapi kan harus ada proses. Iya. Ya kan, nah, itu birokrasi juga. Nah jadi hal ini harus perlu disatupadukan, bagaimana cara memandangnya harus sama. Nah itu cara ya tadi memberikan edukasi, sosialisasi kepada pengusaha dari penegak hukum. Saya saat waktu jadi ketua Kadin di Jabar, saat itu saya juga ada program dan KPK, dengan BPK, dan institusi hukum dan lembaga negara untuk pencegahan. Nah, kayak misalkan cara melaksanakan tender, ya kan? Terus kadang-kadang juga kan di kita ini regulasi yang cepat berubah, yang tidak tersosialisasi. Kadang-kadang kalau pengusaha tidak tahu, tidak tersosialisasi, ya main labrak aja gitu kan. Jadi lah menimbulkan masalah ada temuan, ya, kenapa melanggar. Nah, hal-hal inilah yang perlu dikomunikasikan dengan penegak hukum dan dunia usaha. Ya, saya dulu pernah melakukan kegiatan pencegahan dengan KPK, dengan kejaksaan. Waktu di Kadin itu ya Pak ya? Ya, kayak gitu bagus tuh. Saya berharap ke depan Kadin Jawa Barat ya bisa kembali melakukan program itu. Ya. Sekarang dengan pencegahan akan lebih bagus daripada penindakan. Kalau pencegahan uangnya akan aman negara, ya kan? Nah itu, dan tidak ada vonis atau apapun. Iya, Pak Agung. Tapi nggak bandel, ya kan? Iya, Pak Agung. Niat, gitu kan? Nih, Pak Agung dari awal sudah tahu nih kualitas pemimpinnya bagus-bagus, terus prospeknya juga bagus di tengah tantangan yang berat. Nah gini Pak Agung, dari mata Pak Agung, 5 tahun ke depan Bandung sih idealnya seperti apa sih Pak? Bandung yang penting satu, tidak macet, tidak banjir, tidak ada sampah, nah itu yang kredit gitu kan, pengangguran juga, pendidikan harus bisa harus terjangkau. Apalagi kemarin SD, SMP, SMA harus
bisa teratasi lah biaya. Nah, itu. Jadi Saya harapkan itu jadi nggak ada lagi melek tidak melek digital ya. Dan semua juga harus paham, anak-anak muda sekarang ya digital, terjangkaunya internet, saya IT mereka udah tahu. Dan saya berharap juga bahasa ya kan, bahasa Sunda. Selain bahasa Sunda, asing juga gitu ya. Indonesia asing ya perlu untuk Iya. Karena kan tantangan ke depan nih dengan persaingan bangsa ya, antar bangsa ini kan luar biasa. Masih baru ke depan. Ini kalau saya lihat dari data sih Pak, pertumbuhan ekonomi Bandung dari zaman Pak Dada sampai kemarin ke Payana itu terus cenderung turun Pak. Dulu sempat 14%, 12%, 10%. Kemarin hanya mentok di 5% Pak. Kira-kira nih pemerintahan sekarang bisa nggak sih Pak membalikan kurva gitu lah, naik lagi? Ya, ini kan kembali ke kondisi ekonomi nasional. Nah, kita kan harus bisa mencermati bagaimana kondisi ekonomi nasional bisa kita bisa memanage permasalahan yang ada di nasional ini, kayak inflasinya, ya, terus kondisi ekonomi negara juga kan pasti kena imbas lah di daerah. Apalagi kan Pak Prabowo targetnya 8%, kalau Pak Prabowo tingkat nasional 8%, kayaknya Bandung harus di atas itu dong Pak. Iya, seharusnya. Ya, tapi mudah-mudahan lah, ya mudah-mudahan segera pemerintahan baru di Kota Bandung bisa terbentuk ya. Nah, ini kita bisa bersama-sama dengan pengusaha, dunia usaha lah. Bagaimana membangun Bandung dengan ke depan dengan lebih berkualitas ya, dan juga lebih karasa. Wah, itu betul. Tidak hanya sekedar pertumbuhan ya Pak, tapi harus terasa pertumbuhan itu buat masyarakat kebanyakan. Betul Pak Agung. Ini nggak terasa nih Pak Agung. Kalau ngobrol sama Pak Agung nggak terasa waktu. Sebenarnya sih kita pengen banyak menggali lagi nih pandangan Pak Agung tentang Bandung ya. Tapi ya insya Allah Pak Agung, sebenarnya sih kalau saya kumpulkan nih bicara dari sebelum Pilpres, ternyata calon pemimpinnya bagus banget. Hanya masalah garis tangan aja. Kemudian terpilih seorang Pak Farhan Pak, hampir dipastikan. Tapi Pak Agung justru lebih luas lagi, karena mereka calonnya bagus-bagus. Pak Agung ingin para calon yang tidak terpilih itu bisa berkolaborasi sama Pak Farhan. Pak Agung melihat bahwa potensi Bandung bagus, walaupun tantangannya juga luar biasa juga ya Pak Agung ya. Dan Pak Agung melihat 5 tahun ke depan Bandung harus sudah ideal lah ya Pak ya, sudah tidak ada lagi kemacetan, ada lagi masalah sampah ya, pengangguran dan lain-lain. Dan itu memang tidak mudah, tapi Pak Agung mungkin kalau yang saya tangkap dari tadi, kayaknya Pak Agung percaya nih pemimpin sekarang bisa membawa ke arah yang lebih. Ya insya Allah, mudah-mudahan semoga ya. Saya sebagai warga Bandung dan kenal juga dengan Farhan ya, mungkin memberikan masukan sebagai pengurus Kadin di pusat juga. Saya akan memberikan saran pendapat ya ke semua inilah teman-teman penyelenggara negara di Jawa Barat. Gitu. Baik. Karena Bandung, saya ingin Faris Van Java itu bisa terwujud. Kembali lagi gitu ya. Kita bisa dorong gali potensinya untuk para wisata dan sebagainya. Itu banyak hal-hal yang harus dilakukan. Gitu. Kita kan punya ITB, punya Unpad, punya perguruan tinggi yang berkualitas. Nah itu harus kita kombinasikan dengan pemerintah setempat menjadi satu kekuatan ya di situ. Tapi ya akhirnya ya karena keterbatasan waktu, ya acara ini kita tutup dulu dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.